lagi dengan Kak Geris, Kak Kesha, Kak Tommy, Kakak Gilang. dalam ibadah sekolah minggu Kamis bareng. Yeay, Kak Geris senang banget hari ini kita bisa ibadah sekolah minggu lagi. Nah, adik-adik kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini. Semuanya Kak Geris undang berdiri, jangan ada yang duduk, semuanya berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan lagu Bersuka Dalam Tuhan. Musik Kak Tommy. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Yeay. Nah, adik-adik, sekarang waktunya untuk kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita akan satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang cerah. Kami boleh dapat berkumpul di rumah kami masing-masing untuk sama-sama beribadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, tadi kita sudah berdoa dan memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita memuji Tuhan lagi nih, Kak Gilang, Kak Tommy, Kak Kesha. Tapi kita punya lagu baru, judulnya adalah Cuip Cuip Pam Pam Pam. Lagu ini akan di-medley dengan lagu yang biasa kita nyanyiin, I Say L-O-V-E. Yuk Kak Tommy, musik. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuip 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 pam pam pam.
Karena kalian semua belum capek, Kak Bruce belum capek, kakak-kakak yang di sini juga belum capek. Gak boleh ada kata capek memuji Tuhan. Jadi kita akan hidupkan satu lagi lagu pujian. Lagu ini lagu baru juga loh adik-adik. Namanya adalah Hebatlah Tuhan Yesus. Sembari adik-adik menyiapkan persembahan, kita akan memuji Tuhan lewat lagu Sungai Sukacitamu. Kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan kami sudah memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami Tuhan, supaya menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan, menjadi bagian untuk pelayanan gereja kami Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau berkati Tuhan Yesus, dalam nama anak-Mu kami sudah berucap syukur. Haleluya Tuhan, amin. Amin. Nah adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita mau nyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar.
adik-adik. Selamat hari Minggu. Kalau tadi sudah memuji nama Tuhan, sudah bernyanyi, sudah bersukacita, sekarang tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Tapi sebelum membaca firman Tuhan, kita mari bersatu dalam doa. Lipat tangannya adik-adik, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh bersama-sama beribadah online. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus membimbing kami sehingga kami boleh mengerti apa yang boleh kami baca dan yang kami dengar nanti. Biarlah kami juga Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pembacaan firman hari ini diambil dari kitab Daniel. Kakak ulang ya. Daniel 1 ayat 1 sampai 21. Daniel 1 ayat 1 sampai 21. Kita baca sama-sama ya. Sudah siap? 1, 2, 3. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah itu ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamai Belsazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu
bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian, perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkannyalah permintaan mereka itu. Lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Ayarza. Maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka. Didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu, bangsa Israel ditawan sama Raja Nebukadnezar. Barang-barang diambil dan orang-orang muda ditawan oleh Raja Nebukadnezar. Dan raja tadi di firman bilang untuk mengambil anak-anak muda, orang-orang muda yang gagah, yang tampan, yang paling pintar, untuk dikarantina 3 tahun karantinanya untuk mereka belajar tulisan dan bahasa orang Kasdim. Nah, dari antara banyak orang Israel, 4 pemuda tampan terpilih. Namanya tadi, masih ingat adik-adik? Daniel. Siapa lagi? Hananya. Siapa lagi? Misael dan Azaria. Nama mereka diganti menjadi Belsazar pada ayat yang ke-7, terus Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka berempat ini dikarantina. Tapi walaupun dikarantina, mereka dikasih makanan istana. Adik-adik tahu kan istana? Megah, bagus, dan pastinya makanannya enak-enak sekali. Tapi Daniel dan kawan-kawannya ini menolak makanan yang dihidangkan di istana. Kenapa adik-adik? Karena makanan dari istana itu setelah dimasak, mereka membawa makanan itu ke patung-patung, ke dewa-dewa mereka. Baru dihidangkan di meja raja. Kan jadi persembahan untuk dewa-dewa. Jadi Daniel gak mau. Daniel dan kawan-kawannya menolak. Mereka bilang mau makanan yang biasa-biasa aja, yaitu sayur dan minum air putih. Waduh. Kalau cuma makan sayur sama air putih nanti kurus. Dan pemimpin istana takut raja marah. Nanti
pas 3 tahun menghadap raja, Daniel dan kawan-kawannya lebih kurus daripada yang lain. Kata Daniel, ya udah, coba aja dulu 10 hari kita makan sayur dan air putih aja. Nah, setelah 10 hari ternyata badannya Daniel dan kawan-kawannya tetap gagah, tetap kuat, dan mereka tetap ganteng. Makanya setelah itu mereka tetap dikasih makan hanya sayur dan minum air putih. Adik-adik suka sayur enggak? Harus suka, karena sayur itu sehat. Dan minum air putih juga sehat untuk kita. Setelah 3 tahun masa karantina, dibawalah Daniel dan kawan-kawannya ini menghadap Raja Nebukadnezar. Ngobrol-ngobrol mereka. Wah, ternyata Daniel dan kawan-kawannya ini sangat pandai. Lebih pandai dari semua orang yang ada di istana. Adik-adik, kepandaian Daniel itu berasal daripada Tuhan. Karena Daniel dan kawan-kawannya itu setia dengan firman Tuhan. Setia dengan perintah Tuhan. Mereka gak mau, walaupun tinggal di istana, gak mau makan makanan yang najis. Mereka lebih memilih makanan yaitu sayur dan minumnya air putih. Adik-adik tahu bahwa semua anak-anak Tuhan ciptakan itu pandai. Semua anak-anak itu cerdas. Daniel dan kawan-kawannya Tuhan berikan kepandaian. Kepandaian mereka ada pada ayat ke-17, yaitu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai tulisan dan hikmat. Daniel punya kepandaian tentang penglihatan dan mimpi, bisa mengartikan mimpi. Begitu juga dengan adik-adik. Semua punya kepandaian yang berbeda. Ada yang pandai bernyanyi, suaranya bagus. Ada yang pandai melukis. Ada juga yang pandai main bola. Ada yang pandai matematika. Ada yang pandai bahasa. Semua anak itu punya kepandaian yang berbeda. Kita mencontoh Daniel dan kawan-kawannya. Walaupun mereka pandai dan tinggal di istana raja, mereka tidak sombong. Mereka juga masih mengingat rekan-rekannya, teman-temannya yang lain. Makanya mereka prihatin. Mereka nggak mau enak-enakan. Tinggal di istana, makannya makanan yang enak. Mereka mengingat teman-temannya yang lain. Mereka juga tidak sombong. Jadi adik-adik, kepandaian itu Tuhan yang kasih dan kita yang harus mengelola. Kita harus rajin belajar, rajin baca buku, dan rajin berdoa. Kenapa? Semakin kita pandai, kita harus semakin berguna bagi orang lain. Kita jadi saluran berkat, kita jadi penolong buat teman-teman kita. Dan yang paling terpenting lagi, kita tidak boleh sombong. Karena kepandaian itu Tuhan yang memberikan. Seperti Daniel dan kawan-kawannya tinggal di istana, tapi mereka tidak sombong. Adik-adik,
Kalau mau pandai, harus rajin belajar dan mengandalkan Tuhan. Minta sama Tuhan agar diberikan kepandaian, agar diberikan rendah hati, agar kepandaian yang diberikan Tuhan tidak membuat kita menjadi sombong. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik, kita angkat pujian Bapa Ku Datang Padamu. Kita akan berdoa syafaat. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada hari ini kami sudah boleh bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami boleh mendengar firman Tuhan, yaitu dari Daniel. Kiranya firman ini boleh kami lakukan ya Tuhan, seperti Daniel yang hidup senantiasa mengandalkan Tuhan dan juga tidak hidup dengan kesombongan, tetapi hidup dengan rendah hati. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami boleh mendengar firman-Mu, kiranya firman-Mu itu boleh menjadi pelita dalam kehidupan kami sebagai anak-anak ya Tuhan. Tuhan berkati setiap anak sekolah minggu yang beribadah online pada saat ini dimanapun berada ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kedua orang tua kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mama papa kami ya Tuhan, memberkati setiap keluarga besar kami ya Tuhan. Kiranya penyertaan Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu saat ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk kakak sekolah minggu Tuhan yang senantiasa setiap minggu mendidik, mengajar adik-adik sekolah minggu Gemis Bethlehem. Tuhan berkati agar kakak-kakak sekolah minggu boleh senantiasa menjalankan tugas pelayanannya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Berkati kakak-kakak sekolah minggu Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, kiranya Tuhan senantiasa menyertai. Tuhan, berkati juga gereja Gemis Bethlehem ya Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa pakai menjadi berkat untuk setiap jemaat ya Tuhan. Tuhan berkati juga bangsa dan negara kami yang saat ini mengalami pandemi. Tuhan, biarlah tangan Tuhan sendiri yang memulihkan bangsa dan negara kami. Dan virus corona ini boleh musnah dari muka bumi ini ya Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan,
para pemimpinnya ya Tuhan, Pak Jokowi beserta kabinetnya Tuhan berkati, agar boleh memimpin bangsa dan negara ini dengan pertolongan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami Tuhan yang jauh dari sempurna, yang mau kami sempurnakan seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.